Bab 959, gambar komik percintaannya dengan Kevin. Ternyata ciuman enak juga. Dengan santai Kevin menjilat sudut bibir bawahnya dan mengatakan kesimpulannya dengan serius. Tidak semanis yang orang lain bilang sih, tapi sangat menyenangkan hati dan fisik. Dan di hatiku seperti ada perasaan luar biasa yang akan meledak. Karina langsung tersadar ketika mendengar kata-katanya. Kamu mau menulis esai tentang berciuman? Dia mengeluh, saran yang bagus, Kevin mengangguk. Karina berpikir dalam hati, sialan, pria ini gila ya. Kevin berkata, kalau gitu ayo sekali lagi. Apa? Karina tidak mengerti apa maksudnya, tapi detik berikutnya. Kevin memberitahu jawabannya pada Karina langsung dengan tindakannya. Kali ini ciumannya lebih lama dari yang pertama. Ketika Karina merasa akan pingsan karena ciumannya, akhirnya Kevin melepaskan ciumannya tapi memeluknya erat-erat. Lalu berbisik, Karina, aku semakin menantikan apa yang kita lakukan setelah menikah. Ini bukan kata-kata manis untuk membujuknya, tapi apa yang benar-benar dirasakan di hati Kevin dan dengan jujur mengatakan isi hatinya. Wajah Karina semakin memerah dan berkata, aku tidak percaya sama perkataanmu. Kenapa? Kevin tidak malu bertanya. Bukannya yang dikatakan kamu itu bohong untuk membujukku, karena saat ini kamu dikendalikan oleh hawa nafsu dan tidak rasional. Aku cuma mau dengar dan tidak akan mengambil hati, kata Karina seperti seorang yang sangat berpengalaman. Padahal sebenarnya dia hanya membacanya di buku atau dari internet. Kevin tidak marah saat melihat keraguannya. Kalau gitu aku akan bicara denganmu setelah aku tenang. Setelah mengatakan itu dia berbalik dan pergi. Tunggu dulu, kenapa kamu pergi? Tanya Karina. Untuk menenangkan diri, Kevin menunduk dan melihat ke bagian bawah miliknya. Karina tidak terlalu memikirkannya dan mengikuti arah pandangannya, melihat ke bawah dan pipinya tiba-tiba memerah ketika melihat bagian sana tegang. Ah, dasar Kevin, pria mesum, setelah berteriak, dia berlari kembali ke kamar. Kevin, menahannya itu tidak baik untuk tubuhnya. Apakah Karina tidak tahu? Kevin juga melakukannya sendiri dan tidak menyentuhnya. Kenapa dia disebut mesum? Karina takut pria itu benar-benar akan menulis esai tentang ciuman mereka dan mempostingnya di Instagram. Jadi setelah kembali ke kamar, dia mengirimkan chat pada Kevin dan menyuruhnya untuk tidak menulis tentang ciuman mereka. Kevin baru membaca chatnya setelah selesai melakukannya sendiri. Memikirkan apa yang dikatakan Kina kepadanya, bahwa setelah Kevin punya pasangan maka sesekali dia bisa menunjukkan kasih sayangnya dan beritahu semua orang kalau dia punya pacar, yang akan membuat wanitanya merasa sangat aman. Kevin memikirkannya dan membuat postingan. Di sisi lain, Karina sedang duduk di sofa dan bermain Instagram. Karina teringat apa yang Kevin katakan dengan serius di ruang tamu dan memutuskan untuk memikirkannya. Ketika dia membuka Instagram Kevin, Karina melihat postingan miliknya beberapa menit yang lalu. @Kevin, awalnya aku berencana untuk menulis esai tentang ciuman dan kasih analisisku kepada kalian tentang gimana rasanya ciuman, tapi Karina tidak mengizinkanku untuk mempostingnya di Instagram. Karina, apa-apaan ini? Dengan tangan gemetar dia mengklik kolom komentar dan melihat bahwa penggemarnya sudah menjadi heboh. @QTP, aduh rasanya mau pingsan deh melihat dewa laki-lakiku posting kayak gitu. Aku sangat bersemangat sampai tanganku gemetar. Semoga aku jadi komentar terpopuler supaya dilihat oleh dewa laki-laki. Tapi aku sadar kalau ternyata dia juga pria normal dan kalau kamu melakukannya lagi, aku akan hapus akun. @Gadis manis, mama tanya kenapa aku nangis saat main ponsel. Aku menganggap dewa laki-laki sebagai cinta pertamaku tapi dia terus menyakitiku. Bahkan dia memposting kayak gitu dan buat aku menangis. @Chatlover, di postingannya ini aku malah kaget karena ini adalah ciuman pertama dewa laki-laki. Padahal dia sudah berusia 36 tahun tapi ini masih ciuman pertamanya.
Aduh, tiba-tiba aku kayak mau nangis dan tertawa. Imut, aku tiba-tiba merasa kasihan pada dia yang sudah tua tapi baru ciuman sekali. Tidak bisa tidur. Emot senyum, rasanya aku mau pukul seseorang. Karina mengambil screenshot dari postingan ini dan mengirimkannya pada WeChat Kevin. Karina, aku tidak kasih izin kamu posting kejadian tadi di Instagram. Tapi kenapa kamu posting kayak gini? Tuan Kevin, untuk menunjukkan kasih sayangku. Tuan Kevin adalah nama yang diberi Karina untuknya. Hah, Karina, untuk menunjukkan kasih sayang, dia membalas chatnya tanpa ekspresi. Karina, oh, Tuan Kevin, diposting ulang dong, jangan biarkan aku cuma menunjukkannya sendirian. Karina, Tuan Kevin, ayo, kalau tidak aku akan suruh orang hack akun Instagrammu dan memposting ulang untukmu. Karina, oh, jadi begini ya rasanya pacaran dengan seorang pria tua tapi yang masih agak kekanak-kanakan. Meskipun dalam hatinya mengeluh, tapi Karina tetap memposting ulang. Karina, aku diancam kalau tidak posting ulang maka akunku akan dihack dan ditusuk 100 jarum. Kalian tahu kemampuan medisnya yang hebat kan? Request Kevin, awalnya aku berencana untuk menulis esai tentang ciuman dan kasih analisisku kepada kalian tentang gimana rasanya ciuman, tapi Karina tidak mengizinkanku untuk mempostingnya di Instagram. Dan setelah Karina memposting ulang di Instagramnya, kolom komentarnya jauh lebih manis dan menyenangkan daripada milik Kevin. Macahani, hahaha Karina lucu ya. Apakah kamu pernah terpikir untuk membuat komik tentang kehidupan percintaanmu? Lemonilo, karena lihat komentar di atas, tiba-tiba aku jadi pengen lihat kehidupan cinta Karina dan Dewa Kevin. Ayo minta Karina gambar komik baru dan gambar kehidupan cinta mereka. Windy, Karina dan Dewa Kevin romantis banget ya, seperti makan permen. Gambar kami juga dong yang dukung hubungan kalian, Milky Way. Hahaha, aku membayangkan kalian berdua pertama kali ciuman, tiba-tiba membuatku merasa sangat bahagia. Karina membaca beberapa orang yang secara terus terang mengatakan kalau mereka minta dia membuat komik tentang kehidupan sehari-hari percintaannya dengan pria itu. Tiba-tiba dia jadi agak bersemangat. Setelah itu dia punya keinginan yang kuat untuk menggambar apa yang terjadi antara dia dan Kevin. Kemudian Karina keluar kamar, pergi ke ruang kerja, menyalakan komputer dan peralatan menggambarnya dan mulai menggambar. Kevin mandi, berganti pakaian dan berencana pergi ke ruang kerja untuk mencari sesuatu. Saat mendorong pintu ruang kerja, dia melihat kalau Karina sedang duduk di meja dengan ekspresi serius sambil memegang kuas di tangannya dan menggambar dengan cepat di papan gambar elektronik. Dia sangat fokus sampai tidak menyadari kedatangan Kevin. Bab 960. Aku lihat semuanya. Kevin diam-diam berjalan ke arahnya. Karina menggambar dengan sangat cepat dan hanya menggambar kasar saja. Tapi Kevin masih bisa mengenali karakter itu bahwa Karina menggambarnya sebagai karakter pria dengan gaya modern. Kevin sedang membaca komik serialnya yang genre fantasi dan kejam. Gaya gambarnya sangat indah, sehingga ketegangan dan alur ceritanya mudah dipahami. Dan Karina membuat cerita yang tidak bisa ditebak apa yang akan terjadi di episode berikutnya. Oleh karena itu ketika Kevin melihat yang digambar olehnya bergaya modern, jadi dia berpikir kalau Karina sedang membuat komik serial lagi. Setelah memperhatikannya sebentar, Kevin merasa dejavu dengan apa yang terlihat di layar tablet. Ada seekor kucing dan gadis di gambar itu, kalau dilihat dari ciri-cirinya itu adalah Karina. Sketsa adalah cara untuk dengan cepat merekam inspirasi membuat komik. Karina dengan sangat cepat dan ringkas membuat sketsa secara garis besar dan fitur karakter adegan di layar tablet. Dia butuh waktu 1 jam lagi untuk menggambar sketsa komiknya. Langkah selanjutnya adalah memperbaiki sketsa dan menyempurnakannya jadi gambar komik bergaris. Draft garis hampir itu seperti komik yang sebenarnya sudah selesai tapi belum diwarnai. Untuk menggambarnya dengan lebih halus, dia perlu mengisi banyak hal dan butuh waktu lebih banyak daripada buat sketsa.
Dari adegan familiar yang disketsa itu, Kevin bisa melihat bahwa Karina sedang menggambar apa yang terjadi di antara mereka. Entah kenapa membuat Kevin jadi lebih bahagia. Setelah Karina selesai membuat sketsa, dia berencana untuk meregangkan otot dan bergerak selama beberapa menit, lalu setelah itu lanjut menggambar sketsa menjadi draft garis. Karina terkejut ketika melihat Kevin berdiri di sampingnya dan berdiri dari kursi kerjanya. "Kamu, kapan kamu masuk?" dia bertanya. Kevin menjawab, "Dari tadi." "Ada apa?" Karina bertanya lagi. "Aku datang ke ruang kerja untuk cari buku, terus aku lihat kamu lagi melukis, jadi aku menghampirimu untuk melihat." Katanya, teringat kalau dia sedang menggambar rutinitas sehari-hari antara dirinya dan Kevin. Karina yang malu bergegas pergi ke depan layar dan langsung menekan tombol sleep di komputer. Kevin melihat sikapnya dan berkata dengan tenang juga elegan, "Aku sudah lihat semuanya." Itu berarti entah seberapa keras usahanya untuk menyembunyikan, itu tetap sia-sia. "Karina, sial, apakah dia tidak bisa pura-pura bilang tidak melihat?" "Kamu tidak jadi cari buku," kata Karina dengan kesal. "Kamu masih mau gambar?" tanya Kevin. Kevin merasa bahwa Karina yang sedang memegang pena dan gerakan ujung pena yang tajam juga halus mendarat di tablet. Dia yang berkonsentrasi saat menggambar terlihat sangat menawan dan cantik. Karina segera berkata, "Aku tidak gambar lagi, mau tidur siang dulu." Asisten dan editornya sering melihat gambarnya. Tapi ketika dia sedang serius, dia akan sangat fokus dan tidak memikirkan sekitar. Oleh karena itu dia tetap merasa nyaman. Tapi teringat bahwa pria ini menontonnya saat sedang menggambar rutinitas harian mereka. Entah kenapa dia merasa tidak nyaman. Kevin mengangguk ketika mendengar ini. Karina berkata lagi, "Aku pergi tidur siang dulu." Setelah mengatakan itu, dia berencana keluar dari ruang kerja. "Kamu tidak mau simpan file di komputermu dulu, nanti kalau tiba-tiba listriknya padam?" Kevin mengingatkannya, meskipun sebenarnya kemungkinan listrik padam sangat kecil. Karina berhenti berjalan dan menatapnya. "Bukannya kamu kesini karena mau cari buku?" Itu artinya dia menyuruh Kevin untuk cepat bergegas pergi. Jangan hanya diam di sini dan menontonnya. "Aku sudah selesai baca semuanya," kata Kevin, lalu berbalik dan menuju rak buku. Mendengar Kevin yang bilang lagi kalau dia sudah melihat sketsa yang barusan digambar olehnya, Karina sangat kesal, lalu menghampirinya, mengangkat kaki ke arah punggung Kevin dan menendang udara beberapa kali. Tanpa diduga, Kevin tiba-tiba berbalik sehingga Karina tidak punya waktu menaruh kaki yang menendang itu, dan terkejut karena gerakannya yang tiba-tiba, lalu kaki yang menopang tubuhnya kehilangan keseimbangan dan tubuhnya jatuh ke belakang. Dia berseru, "Aduh," dengan keras. Karina yang sudah mengira akan jatuh, tapi detik berikutnya Karina merasa ada yang memegang pinggangnya dan kemudian dia menabrak dada pria itu. Setelah sadar kembali dan tahu kalau Kevin baik-baik saja, Karina menepuk dadanya dan berkata, "Haduh, bikin takut aja. Barusan kamu mau coba menendangku?" Suara dingin dan tenang pria itu terdengar di atas kepalanya. "Tidak, aku tidak gitu kok." "Tidak, kamu salah lihat." Karina menggelengkan kepala sebagai penyangkalan. "Kenapa kamu mau tendang aku?" Kevin bertanya lagi. Karina menyangkal dengan marah. "Aku cuma bercanda kok. Pikir saja, sekarang jarak aku dan kamu jauh. Kecuali panjang kakiku itu 2,8 meter. Maka mungkin aku benar-benar bisa menendangmu." Saat bicara, Karina tidak bisa menahan diri untuk berbohong dengan ekspresi serius. Ini tuh salah satu adegan romantis antara sepasang kekasih. Misal kamu buat aku kesal, terus aku pura-pura pukul kamu meskipun tidak kena. Bukannya menurutmu itu imut? Aku merasa imut sih, Kevin. Apakah Kevin salah memahami arti dari kata imut itu?